Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan malam ini bersama saya Tulus Manulang akan menyampaikan firman Tuhan kepada para pendengar radio Prestasi yang dikenan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, menghampiri firman-Mu yang kudus ini. Supaya firman-Mu yang kudus ini Tuhan berbicara kepada jiwa kami, karena hanya jiwa kami Tuhan yang mampu menerima firman di akhir zaman ini. Kiranya Engkau Tuhan boleh berfirman sehingga kami Tuhan menerimanya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik firman Tuhan pada malam hari ini adalah ilah zaman yang jahat ini, yang terambil dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, perhatikan saudaraku, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, firman Tuhan ini mengemukakan tentang kejahatan-kejahatan dari zaman yang jahat ini. Dan itu cocok kepada nubuatan untuk zaman yang jahat ini. Dan itulah yang kita percayai, bahwa Alkitab memiliki setiap jawaban bagi setiap zaman, seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab bagi orang percaya yang ada di zaman tersebut. Perhatikan saudaraku, kata ilah artinya sesuatu yang dianggap mulia atau berharga, sehingga manusia mengabdi atau menyembah kepada ilah tersebut. Ilah ini bisa manusia, bisa barang, bisa patung, uang, kesenangan, dan banyak hal lagi. Jadi hanya ada 2 bentuk penyembahan di dunia ini saudaraku, yaitu yang pertama, penyembahan kepada Tuhan yang benar, dan yang kedua adalah penyembahan kepada ilah dunia ini. Kalau kita lihat orang-orang Israel ketika mereka di padang gurun, di mana Musa menyampaikan bahwa Jehovah adalah Tuhan mereka. Tetapi ketika bangsa itu lama menunggu Musa turun dari gunung tersebut, mereka menyembah kepada ilah yang mereka buat, yaitu lembu dari emas. Dan bangsa itu menari-nari dan menyembah patung lembu emas tersebut. Maaf saudaraku. Dan penyembahan kepada patung inilah yang juga marak di kalangan orang-orang Kristen di zaman ini. Kita bisa melihat begitu banyak patung-patung diukir. Dan tidak heran saudaraku, patung-patung ini kalau di daerah saya, di daerah Batak sana, patung-patung begitu dihormati. Dan bahkan sengaja patung-patung ini dibangun di atas gunung yang tinggi. Tujuannya jelas saudaraku, supaya lebih terhormat, melebihi orang hidup. Sehingga rumah patung-patung ini ada yang sampai ratusan juta rupiah. Sungguh mengerikan saudaraku. Sementara rumah orang yang hidup di sekitarnya masih ada yang seperti gubuk-gubuk. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa manusia ingin menyembah patung-patung dan ilah-ilah dunia ini. Dari penjelasan tersebut kita bisa memahami arti dari topik kita malam ini, yaitu ilah zaman yang jahat ini.
Untuk itulah saya mau sampaikan pesan dari Tuhan tentang ilah di zaman kita sekarang ini. Tentu akan ada banyak teori atau pendapat tentang ilah zaman ini. Tetapi saya mau kemukakan pada malam ini, saya hanya menyampaikan apa yang sudah dikatakan oleh seorang nabi di akhir zaman, yaitu William Branham, tentang ilah seperti apakah yang sedang merajalela di zaman kita ini. Sehingga kita bisa menolak segala upaya-upaya para penafsir Alkitab, yaitu para ahli teologi di zaman ini, yang membuat manusia sulit menerima firman Tuhan yang asli. Sekarang perhatikan dengan seksama, sebagaimana kita mempelajari firman Tuhan, ilah zaman yang jahat ini di mana kita sekarang, sementara Allah sedang mengambil suatu umat bagi namanya, mengambil mempelai wanitanya di zaman yang jahat ini. Allah akan memanggil mempelai wanitanya. Perhatikan, Tuhan katakan suatu umat, bukan sebuah denominasi gereja. Tuhan tidak katakan, aku akan memanggil gereja penuh rahmat, atau gereja perkumpulan Roh Kudus, atau gereja Kristen sedunia, atau gereja Pentakosta penuh Roh Kudus. Bukan gereja-gereja yang seperti itu yang dipanggil Tuhan, saudaraku, di akhir zaman ini. Dia katakan dia memanggil suatu umat. Untuk apa, saudaraku? Untuk namanya. Suatu umat, saya ulangi lagi, saudaraku, Tuhan memanggil umat pilihannya dari denominasi apapun. Tuhan sedang memanggil supaya keluar dari sana dan menjadi sebuah umat, sehingga dapat mengenal firman Tuhan yang benar. Saya ulangi, saudaraku, Tuhan bukan sedang memanggil suatu kelompok gereja, tetapi suatu umat bagi namanya, yang menerima namanya, yang ditunangkan kepada namanya, pergi ke sebuah perkawinan untuk dinikahkan dengannya, untuk menjadi bagian dari Tuhan oleh penentuan Tuhan sendiri. Sama seperti seorang pria yang memilih seorang istri yang benar dalam hidupnya, sudah ditetapkan untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Jadi itulah mempelai wanita Kristus yang sudah ditetapkan dulunya oleh Allah untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sekarang mari kita perhatikan, saudaraku, ayat 4 firman Tuhan tadi, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan manusia yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudaraku, saya mau membuat contoh supaya para pendengar lebih mudah memahami seperti apa cara kerja ilah ini sedang merasuki kehidupan manusia saat ini. Memang ada begitu banyak ilah di zaman ini, namun dua hal yang paling menonjol adalah ilah pertama, yaitu ilah hutang, atau yang biasa kita dengarkan di zaman ini, soal kredit. Itulah ilah yang pertama. Dan ilah yang kedua adalah ilah kecantikan. Nah, saudaraku, perhatikan, sudah hampir 99% manusia sekarang ini mempunyai hutang. Dan soal hutang ini, saudaraku, atau kredit ini, tidak hanya untuk orang miskin, saudaraku, melainkan untuk semua kalangan, termasuk orang kaya. Dan yang paling memprihatinkan lagi, saudaraku, adalah ada banyak pendeta-pendeta sekarang ini mempunyai hutang. Ya kredit motor, ya kredit rumah, kredit barang elektronik, namun mereka tetap mengatakan Tuhan itu sanggup mencukupi. Di manakah kebenaran perkataan itu, saudaraku? Kenapa orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan itu perkasa, namun di saat yang sama dengan tindakannya mempermalukan Tuhan? Ya, sama saja sebenarnya. Orang yang mempunyai kredit itu tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memelihara hidupnya, kalau kita percaya Tuhan akan memberikan kita motor misalkan, atau rumah, kenapa kita harus kredit? Kenapa kita harus berhutang? Coba renungkan itu, saudaraku. Itu sama saja mengatakan bahwa Tuhan itu pecundang, alias tidak mampu memberikan kita hanya yang namanya sepeda motor atau rumah KPR sebagai sebuah contoh. Nah, saudaraku, itulah kenapa sekarang ini ada kalimat yang sedang tren, yaitu dikatakan begini: kalau tidak kredit, bagaimana kita bisa punya barang? Artinya,
Kalau tidak berhutang, bagaimana bisa memiliki motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya itu? Dari manakah muncul istilah kata-kata ini, saudaraku? Jawabannya adalah dari setan, yang sudah masuk ke dalam pikiran manusia, sehingga manusia sudah buta dan tidak dapat melihat dan mengerti bahwa hutang itu tidak boleh atau melanggar firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, Roma 13 ayat 8. Dengarkan, saudaraku. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini, saudaraku. Belum dihapus dari Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berhutang itu tidak menyalahi firman Tuhan, berarti Alkitab orang tersebut sudah berbeda dengan Alkitab yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul, sebagaimana Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Dan perlu saya garis bawahi di sini, saudaraku, salah satu bisnis yang paling merajalela saat ini adalah bisnis kredit uang. Namun namanya sekarang ini diperhalus menjadi koperasi. Sesungguhnya koperasi-koperasi yang menawarkan uang sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah rentenir. Tetapi karena orang-orang ini malu kalau disebut rentenir, sehingga dibuatlah kedok yang ada landasan hukumnya, yaitu koperasi. Tolong catat itu, saudaraku. Itulah salah satu ilah yang sangat dipuji-puji oleh umat manusia di akhir zaman ini. Badan-badan yang meminjamkan uang saat ini sudah seperti juru selamat dunia. Lihat saja, saudaraku, negara-negara di dunia ini saja bisa berhutang ke bank dunia, dan mereka pun bangga atas hutang-hutangnya. Padahal sebenarnya malulah apabila sebuah negara berhutang kepada sebuah badan keuangan. Dan ilah yang kedua yang sungguh membutakan umat manusia adalah kecantikan. Dan apakah yang dimaksud dengan kecantikan? Kecantikan adalah sesuatu yang asli dirubah ke bentuk yang lain atau yang dibuat-buat. Kecantikan yang dipoles-poles. Dan kecantikan berbeda dengan cantik. Itu antara barat dan timur. Cantik itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada begitu banyak kata-kata cantik di dalam firman Tuhan. Namun, kata kecantikan hanya sekali saja disebutkan di dalam Alkitab. Dan apakah yang Alkitab katakan tentang kecantikan? Perhatikan, saudaraku, ini firman Tuhan yang berkata. Bukan saya yang mengatakannya. Di Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itulah yang firman katakan. Kecantikan adalah sia-sia. Jadi kalau Anda bangga dengan kecantikan saudara malam hari ini, bertobatlah sebelum Tuhan memusnahkan saudara dan saudari. Bertobatlah, saudaraku. Jadi kecantikan itu berasal dari setan. Jadi kalau saudara yang mendengar firman Tuhan malam hari ini ingin supaya lebih cantik dan dari apa yang sudah Tuhan berikan, itulah ilah setan yang membutakan saudara. Kecantikan itulah ilah yang paling merajalela umat manusia, khususnya para wanita di zaman ini. Manusia tidak dapat menerima keadaannya sebagaimana Tuhan ciptakan. Manusia ingin merubah wajahnya dengan plastik atau dari kulit babi, merubah hidungnya dengan tambalan-tambalan. Perhatikan, saudaraku, masih lebih berharga ban dalam mobil atau ban dalam motor yang ditambal ketimbang manusia yang ditambal hidungnya supaya lebih mancung. Masih lebih terhormat hewan yang tidak membuat lipstik kepada bibirnya ketimbang wanita yang membuat bibirnya merah berkilau-kilauan. Jangan palsukan dirimu, saudaraku, dari hal-hal yang tidak berguna. Tetapi milikilah kebenaran yang sejati di dalam dirimu. Itu sudah cukup, saudaraku. Ingatlah, saudaraku, Yesus saja pun tidak tampan, tidak cantik. Lalu mengapa manusia berusaha supaya cantik? Itu tertulis dalam Yesaya 53 ayat 2. Saudaraku nanti bisa baca Yesaya 53 ayat 2. Dikatakan di situ Yesus tidak tampan. Kecantikan itulah yang melacurkan umat manusia. Kecantikan itulah yang membuat dunia pelacuran di zaman ini merajalela, saudaraku. Dan sudah sampai ke dalam gereja, jauhilah itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, di manakah posisi kita di zaman ini? Kalau hewan saja, kalau binatang saja lebih terhormat dari manusia, mau jadi apakah manusia ini nantinya kalau tidak menerima firman Tuhan?
Oh, saudaraku, renungkanlah itu, saudaraku. Terimalah firman Tuhan sebelum hari yang besar dan dahsyat itu tiba, sehingga kita terhindar dari murka Tuhan. Nah, roh penyesatan selalu datang dari iblis. Sekarang iblis sedang bekerja di dalam diri anak-anak yang tidak taat. Tidak taat kepada apa, kata saudaraku? Tidak taat kepada firman Tuhan. Itu kita baca dalam Efesus 2 ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di sini jelas sekali firman Tuhan berkata, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dunia ini sekarang dipenuhi dengan orang-orang durhaka. Dan menjadi apakah orang-orang durhaka ini, saudaraku? Menjadi manusia-manusia yang melawan kebenaran firman Tuhan. Nah, perhatikan saudaraku, meskipun zaman ini dipenuhi dengan ilah yang membutakan umat manusia, namun perhatikan saudaraku, manusia yang dipenuhi dengan setan-setan ini atau iblis-iblis ini sebagaimana firman katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Namun pasti ada sekelompok manusia yang tidak tunduk kepadanya. Pasti ada sekelompok umat manusia di dunia ini saat ini yang tidak tunduk kepada roh-roh jahat. Siapa saudaraku? Itulah para mempelai Kristus di akhir zaman ini. Orang percaya yang siap mempertahankan firman Tuhan walau apapun saudaraku taruhannya. Kalau saudara adalah orang percaya sejati, jangan takut akan dikucilkan oleh dunia ini, saudaraku. Dan itulah mempelai Kristus yang sudah dibuktikan oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.